Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Melanjutkan kajian kita masih membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, dan kita masih membahas bagian ke-12, perang antara tauhid dan juga kesyirikan. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang para nabi dan rasul dan dakwah mereka kepada kaumnya. Bagaimana terjadi perlawanan dari kaum-kaum para nabi dan rasul ketika mereka mendakwahkan dakwah tauhid. Maka setelah kemudian menyebutkan tentang kaum Hud, kaum Saleh, kemudian kaumnya Nabi Allah Syu'aib, dan yang terakhir Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kaumnya, maka yang terakhir kali yang kita akan jelaskan tentu adalah permusuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya tatkala mendakwahkan dakwah tauhid. Di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan dua ayat. Pertama surah Sad ayat 4-5 dan Az-Zariyat ayat 52-53. Kita baca ayatnya baru kita jelaskan. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak dusta. Mengapa ia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Dan Allah juga mengatakan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Demikianlah, tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka akan mengatakan dia adalah tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada usia beliau 40 tahun. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu itu selalu bermimpi, dan mimpinya seperti falak subuh. Artinya malam bermimpi, nanti besoknya itu menjadi sebuah kenyataan mimpinya. Dan itu berturut-turut beberapa bulan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Sampai pada waktunya Nabi SAW ketika berada di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril
dan menyampaikan risalah pertama kepada Rasul. Turunlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Resmi dengan turunnya surah Al-Alaq ini berarti Nabi SAW sudah menjadi seorang Nabi. Kemudian 6 bulan setelahnya turun lagi Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian menyampaikan surat yang kedua, surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5 juga. Kemudian mendaulat Nabi SAW dari seorang nabi menjadi seorang rasul. Artinya Nabi SAW sudah diharuskan untuk menyampaikan risalah Allah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terang. Nabi SAW tentu selama 3 tahun belum berani melakukan dakwah secara terang-terangan. Tapi Rasul bergerilya kepada keluarganya dulu, maka masuk Islamnya Khadijah, kemudian juga budaknya Zaid ibn Harithah, kemudian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan juga anak-anaknya semua masuk Islam, mulai daripada Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Artinya satu keluarga Nabi SAW semua masuk Islam. Kemudian juga keluar banyak yang ikut Nabi SAW, terutama teman-teman dekatnya. Abu Bakar masuk Islam, Utsman masuk Islam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian juga Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian juga yang lainnya termasuk juga kalangan budak Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn Arad, keluarga Ammar ibn Yasir, dan banyak lagi. Kebanyakan yang pertama masuk Islam itu orang-orang lemah, tapi belum ada pertentangan. Akan tetapi ada kisah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bersama rombongan para sahabatnya melakukan sholat jauh dari kabilah supaya jangan diketahui karena masih sembunyi-sembunyi masalahnya. Lah ketika kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat sholat, tiba-tiba ketahuan sama orang musyrik. Kemudian orang-orang musyrik ini mulai mengolok-olok agama yang dibawa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sehingga terjadi pertengkaran. Kemudian Sa'ad pun memukul dengan pelana unta, meninggallah orang ini. Orang musyrik ini meninggal, dan inilah darah yang pertama kali ditetes dalam Islam, ya, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, ketika Nabi SAW setelah 3 tahun melakukan dakwah sirriyah, dakwah tidak terang-terangan, maka Nabi SAW kemudian diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Turunlah ayat wa anzir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan wahai Muhammad kepada keluarga terdekat. Maka Nabi SAW mulai mengumpulkan seluruh kerabat-kerabatnya, tentunya dari Bani Muttalib dan juga Bani Hashim di Bukit Safa. Dan Nabi SAW mulai menjaharkan, mengiklankan tauhid di hadapan halayak orang ramai di antara kerabat-kerabatnya. Kata Nabi SAW, wahai manusia, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka, karena saya tidak bisa menyelamatkan kalian kecuali diri kalian sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan di hadapan mereka, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di balik bukit Abi Kubais ini ada tentara berkuda yang akan menyerang di pagi dan sore hari kalian? Masih percayakah ucapan saya, kata Nabi? Maka semua kerabat-kerabatnya mengatakan, ya, kami percaya, karena tidak pernah terkeluar dari lisanmu kecuali kebenaran. Mulailah Rasul mengatakan, kalau begitu katakanlah la ilaha illallah.
Lah ketika Nabi SAW mulai menjelaskan tentang tauhid, datanglah pamannya. Inilah permusuhan pertama dari keluarga Rasul, dari pamannya sendiri Abu Lahab. Kata Abu Lahab, tabban laka sa'iral yawm, celaka engkau ya Muhammad seluruh hari ini. Oh, untuk ini kau kumpulkan semua kami di sini. Kemudian terus Abu Lahab mencaci maki Rasul di hadapan halayak orang ramai. Tentu Nabi SAW bukan tipe membantah orang, membalas cacian dengan makian, membalas ucapan buruk dengan kejelekan, tidak. Rasul mendiamkan, Abu Lahab bicara sesuka hatinya. Tetapi bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mendiamkan nabinya dihina. Maka ketika itulah turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidihah lum mimasa. Turun ayat ini. Ayat ini celaan kepada Abi Lahab, dan ayat ini akan dibaca sampai kiamat dibangkitkan. Inilah permusuhan pertama, di mana dari keluarga terdekat Nabi SAW yang harusnya mendukung dakwah justru malah memusuhi Nabi SAW, keponakannya sendiri. Nah, setelah kemudian peristiwa Bukit Safa ini, maka Nabi SAW mulai terang-terangan dakwah ke halayak orang-orang Quraisy secara umum. Disinilah baru nampak terjadi peperangan antara ahli tauhid dan ahli syirik. Di antaranya adalah, jadi ketika Nabi SAW terus berdakwah kepada manusia agar mereka meninggalkan sesembahan mereka, berhala-berhala mereka seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah. Kemudian juga berhala-berhala tempo dulu seperti Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, dan banyak berhala lain yang bertengger di sekitar Ka'bah dan di rumah-rumah orang-orang musyrik. Maka mulai terjadi pertentangan di sini. Ya. Lah yang pertama kali menentang langsung adalah pemimpin Quraisy. Siapa pemimpin Quraisy? Abu Jahal, Amr ibn Hisham, atau dikenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini kebetulan ketika itu periode dia memimpin Quraisy, karena Quraisy itu kan hanya dipimpin oleh dua kabilah. Pertama kabilah Bani Hashim, kabilah Nabi. Yang kedua kabilah Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal. Jadi sebelum Abu Jahal, pemimpin Quraisy itu kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib, dari Bani Hashim. Tapi setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, kemudian justru kepemimpinan Quraisy jatuh kepada Bani Mahzum. Siapa? Abu Jahal, Amr ibn Hisham atau Abul Hakam. Karena dua kabilah ini bersaing. Dua kabilah ini partai besar di tengah-tengah Quraisy. Jadi kadang-kadang yang jadi pemimpin itu dari Bani Hashim, terkadang yang jadi pemimpin itu dari Bani Mahzum. Ya. Lah kebetulan ketika Nabi SAW diutus yang menjadi pemimpin Quraisy itu dari Bani Mahzum. Namanya Abul Hakam, Amr ibn Hisham atau Abu Jahal. Lah justru pemimpin Quraisy inilah yang memusuhi Nabi SAW dan yang menggerakkan orang-orang Quraisy untuk memusuhi Nabi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah Abu Jahal ini juga pernah suatu ketika hendak langsung menyakiti Nabi. Jadi dia pernah mengatakan di hadapan manusia, kalau seandainya aku melihat Muhammad ini sedang sholat dan sujud di depan Ka'bah, aku akan tendang lehernya. Itu sesumbar dia. Selang beberapa saat, rupanya betul Nabi SAW datang. Kemudian sholat persis di depan Ka'bah. Maka sebagaimana janjinya dia hendak menghinakan Rasul, akhirnya dia pun mendekati Rasul, hampir-hampir kemudian kakinya menendang leher Rasul. Tiba-tiba Abu Jahal terpental. Kemudian orang-orang mengatakan, ada apa ya wahai Abul Hakam? Kenapa kau tidak jadi menendang leher si Muhammad itu? Maka Abu Jahal mengatakan, wallahi inni ra'aitu la khandaqan min nari wa haulan wa ajnihatan. Demi Allah, tiba-tiba saja di hadapanku ada parit api
yang menghalangi diriku dan dirinya, dan aku merasa ketakutan dan ada sayap yang menghempaskan diriku sehingga aku terpental. Dari sini sebenarnya Abu Jahal tahu bahwa dia seorang nabi punya mukjizat, tapi Abu Jahal mengatakan bahwa itu bagian daripada sihir Muhammad, naudzubillah. Ya, jadi Abu Jahal sendiri turun tangan untuk menyakiti Nabi SAW. Bahkan pernah kemudian dimemerintahkan seorang yang paling celaka untuk menyakiti Nabi SAW, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini, dia kemudian berusaha untuk mencari kotoran. Apa yang dicari? Salajazur. Salajazur itu usus unta yang baru disembelih yang masih berdarah itu. Kemudian dibawanya oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Ketika Nabi SAW sedang sujud, diletakkan pula di punggung Rasul SAW. Tidak ada yang bisa menolong Rasul, karena memang ketika itu para sahabat masih lemah dan tidak berani. Padahal di situ ada sahabat yang menyaksikan, namanya Abdullah ibn Mas'ud. Tapi Abdullah ibn Mas'ud tidak berani, karena di hadapannya ada Abu Jahal dan para pembesar juga masalahnya. Yang berani adalah putrinya Rasul yang masih kecil, namanya Fatimah. Datang melihat ayahnya dihinakan, kemudian dibersihkan kotoran itu, kemudian Rasul menyelesaikan dengan singkat solatnya. Selepas solat, Fatimah mengatakan, wahai Abi, doakan kecelakaan kepada mereka. Akhirnya kemudian Rasul pun terpengaruh dengan ucapan Fatimah, mendoakan satu persatu kecelakaan kepada orang yang menghinanya. Disebutkan satu-satu namanya. Ya Allah, laknatlah Abu Jahal. Ya Allah, laknatlah Umayyah. Ya Allah, laknatlah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan begitu seterusnya. Ya. Dan subhanallah, doa yang dizalimi itu mustajab, apalagi seorang nabi yang berdoa kan. Akhirnya kemudian saat perang Badar, orang yang terlibat dalam menghinakan Nabi SAW semua terkapar dan mati konyol di perang Badar. Bahkan kematiannya dihinakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini gambaran bagaimana penentangan Abu Jahal, pemimpin Quraisy ini, kepada dakwah tauhid. Begitulah Nabi SAW merasakan luar biasa. Akhirnya kemudian ketika mereka tidak bisa mencegah dakwah Rasul dengan cara dikerasi, juga tetap saja Rasul berdakwah. Karena bagaimanapun mereka tidak bisa menyentuh Nabi karena Abu Thalib masih hidup. Dan Abu Thalib itu pemimpin Bani Hashim. Ya. Dan sifat kabilah di zaman itu sifatnya hamiyah. Hamiyah itu fanatik kesukuan. Kalau satu orang disakiti, tidak kira dia muslim atau kafir, langsung bergerak satu kabilah. Makanya Abu Jahal pun tidak berani juga gitu ya, secara langsung menyakiti Nabi SAW, apalagi kalau harus membunuhnya, karena akan berhadapan dengan Bani Hashim. Ya, tentu kolega partainya gitu ya. Akhirnya kemudian mulailah kemudian mereka beranjak menyakiti para sahabatnya. Ketika tidak bisa menyakiti Rasul, mulai mereka menyakiti para sahabatnya. Maka Abu Jahal memerintahkan kepada siapapun majikan yang punya budak, dan budaknya masuk Islam, siksa dia sampai murtad. Akhirnya terjadilah penyiksaan yang luar biasa sampai kepada tingkat pembunuhan. Yang pertama kali adalah Abu Jahal menyiksa budaknya sendiri, bahkan sampai membunuh ya keluarga Ammar ibn Yasir. Abu Jahal membunuh ibundanya Ammar, Sumayyah, bahkan ditombak, maaf kemaluannya, sampai meninggal. Kemudian juga ayahandanya Ammar, Yasir, juga ditusuk perutnya dengan pedang kemudian meninggal. Kemudian Yasir dipaksa untuk murtad juga. Terpaksa dia mengucapkan kalimat, secara zahir kalimat itu kufur, tetapi Nabi SAW kemudian turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak mengapa seseorang mengucapkan kalimat kufur, yang penting hatinya tetap iman, karena dia mengucapkan karena terpaksa, ya, menyelamatkan jiwanya, sehingga Ammar tidak dianggap murtad. Tapi begitulah mereka mendesak, memaksa supaya semua orang-orang yang terlibat dalam agama Rasul itu disuruh murtad dan disiksa. Kemudian Bilal bin Rabah yang makruf ceritanya, ya, diikat di batu, kemudian diletakkan di tengah padang pasir, dibiarkan matahari menyengat, dicambuk dan tidak berhenti cambukan sampai yang nyambuknya itu kelelahan.
sampai mau mati Bilal itu. Tapi Bilal terus mengatakan ahadul ahad. Ya. Kemudian Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat ini majikannya perempuan. Tetapi perempuan ini ganas sekali sama Khabbab itu. Kebetulan Khabbab ini bekerja sebagai pandai besi di majikannya. Jadi dia dipaksa untuk murtad. Kalau tidak disundutkan tuh besi panas itu ke badannya. Makanya ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Khabbab bin Arat ini ingin menceritakan bagaimana sedihnya ketika dia disiksa oleh majikannya. Dibuka bajunya, tidak ada satupun punggungnya kecuali lubang karena bekas sundutan. Seperti itulah para sahabat mempertahankan tauhid dan melawan kesyirikan. Ya. Luar biasa perang antara tauhid dan syirik di zaman itu. Tetapi ketika juga para sahabat Nabi SAW tidak ada satupun yang murtad. Anehnya, tidak ada satupun yang murtad, itu saja. Sehingga orang-orang Quraisy ini merasa gagal gitu ya. Nabi berusaha untuk dihina, tetap saja berdakwah. Sahabat ditekan pun tidak ada yang murtad. Akhirnya kemudian mereka mulai tanazul. Tanazul itu mulai merendahkan tensi perlawanannya. Mulailah mereka berusaha untuk berdialog. Datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Hei Muhammad, maumu apa sebenarnya sih? Kalau kau pengen harta, kami kasih harta. Kalau engkau pengen kedudukan, kamu akan jadikan pemimpin kami. Kalau engkau memang sakit, kami carikan obatnya, kami carikan tabibnya, kami carikan dukunnya. Kalau engkau memang ingin wanita yang cantik, kami carikan wanita tercantik di Quraisy, kami kawinkan dengan Anda. Asal satu, hentikan dakwahmu." Tapi Nabi SAW diam sampai kemudian turun ayat, "Qul ya ayyuhal firun la a'budu ma ta'budun." Ya. Kemudian juga mereka berusaha datang kepada Abu Talib dan mengatakan, "Ya Abu Talib, kami punya anak muda yang lebih ganteng daripada si Muhammad, lebih terhormat daripada si Muhammad, lebih kaya daripada si Muhammad. Bagaimana kalau kita tukar saja? Ambil orang ini, jadikan anak angkatmu, hai Abu Talib, serahkan si Muhammad kepada kami, biar kami bunuh," katanya. Sampai mau tukar-tukaran kayak gitu tuh. Ya. Tetapi Abu Talib tidak mau. Akhirnya Abu Talib ditekan oleh para pembesar Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Ketika Abu Talib sudah tidak sabar, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, sesungguhnya mereka orang-orang Quraisy telah datang kepadaku dan mereka mengatakan, 'Ya Abu Talib, inna ibna akhi qad sabba alihatina wa saffaha ahlamana wa farraqa jama'atana." Wahai Abu Talib, lihat anak saudara si Muhammad itu sudah berani membodoh-bodohkan Tuhan kami, membodohkan nenek moyang kami, memecah belah barisan kami. Kalau kau tidak hentikan dia, kami yang menghentikannya. Maka Abu Talib kemudian merayu Rasul untuk calling down sesaat dalam dakwah tauhid, karena mereka sudah mulai mengancam. Tapi Nabi SAW tetap ingin meneruskan dakwahnya, sampai mengatakan di hadapan Abu Talib, walaupun secara riwayat ada yang melemahkan kata-kata ini, tetapi ini masyhur di buku-buku sejarah. Nabi SAW, "Ya Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku Abu Talib, seandainya law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi shimali ma taraktu hadzal amr." Kalau seandainya orang-orang Quraisy itu memaksa aku berhenti dari dakwah dengan meletakkan matahari di tangan kananku ataupun bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dari dakwah ini. Ketika melihat kegigihan ponaannya, Abu Talib pun pasrah dan mengatakan, "Kalau begitu ya Muhammad, qul ma syi'ta waf'al ma ahbabta." Katakan sesukamu, perbuat sesuka hatimu, saya hanya bisa untuk membelamu saja, tidak lebih daripada itu. Makanya Abu Talib itu sangat berjasa dalam Islam itu sebenarnya. Cuman sayang Abu Talib itu mati kafir, makanya dia tidak diselamatkan Rasul masuk surga, tetapi hanya bisa diringankan azabnya saja. Lah akhirnya kemudian tidak cukup sampai di sini. Ketika musim haji, jadi para pembesar Quraisy itu kan ada khawatir nih, karena orang haji itu bukan orang Mekah saja, dari luar Mekah pun pada datang masalahnya. Nih jangan-jangan nanti kalau sempat kemudian Rasulullah SAW mempengaruhi jemaah haji, bisa kacau nih.
Akhirnya kemudian Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah dan para pembesar berkumpul mereka untuk bersiasat merendahkan Nabi SAW di tengah-tengah jemaah haji. Dengan cara apa? Dengan cara melakobi Rasul dengan lakob yang buruk. Sebagian mereka mengatakan, ya Walid, bagaimana kalau kita katakan dia tukang sihir? Kata Al-Walid, saya tahu tukang sihir, ya, dan saya tahu ilmu sihir. Saya tidak melihat dia, maksudnya Nabi SAW, seperti tukang sihir. Ya. Yang lain mengatakan, bagaimana kalau kita katakan dia gila tuh? Kata Al-Walid, saya tahu orang gila seperti apa. Dan Muhammad bukan orang gila. Ya. Atau kita katakan dia perangkai syair. Kata Al-Walid, saya loh ahli syair. Syair jin pun saya tahu. Dia bukan syair. Ya. Akhirnya kemudian ditampunglah pendapat-pendapat dari para pembesar Quraisy itu. Kemudian Al-Walid ibn Mughirah memilih, mungkin dari sekian pendapat kalian itu yang paling cocok kita katakan dia tukang sihir. Ingat, jangan berpecah, ya, harus satu kalimatnya. Kalau dia datang ke musim haji kemudian mempengaruhi orang, sepakat, jangan berbeda pendapat. Kita katakan dia sahir. Jangan pula satu mengatakan dia tukang sihir, satu mengatakan dia gila, satu mengatakan dia tukang syair, satu mengatakan pemecah belah. Jangan, harus satu kalimat. Katakan dia tukang sihir. Sepakatlah orang-orang mengatakan Muhammad itu sahir, tukang sihir. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, ya, kadzalika ma atal ladzina min qablihi mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ya. Demikianlah tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah tukang sihir lagi gila. Atawasaubi. Apakah mereka saling berpesan? Kan tidak saling berpesan orang-orang dulu dengan Abu Jahal CS kan? Tapi seolah-olah kompak gitu ya. Sebagaimana dulu Nuh dikatakan tukang sihir, kemudian Nabi Syuaib dikatakan tukang sihir, Nabi Hud dikatakan tukang sihir, Nabi Saleh dikatakan tukang sihir, Ibrahim dikatakan tukang sihir. Rupanya Nabi pun dikatakan tukang sihir. Padahal mereka tidak saling berpesan tuh. Karena memang itulah kalimat yang cocok menurut mereka. Karena biasanya kalau sudah seseorang masuk ke agama Rasul tertentu, biasanya akan terjadi masalah dengan keluarganya, akan berpisah dengan keluarganya. Kalau istri masuk Islam akan cerai bersama suaminya, kalau anaknya masuk Islam akan musuhan dengan bapaknya, dan begitu seterusnya gitu ya. Sehingga mereka paling pas kalau seandainya seorang nabi dan rasul itu dikatakan penyihir, maka sepakat dikatakan penyihir. Yang lebih parah lagi adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Ketika datang musim haji, Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang yang datang dari mana-mana dan mengatakan, qulu la ilaha illallah tamliku bainal arabi wal ajam. Katakan oleh kalian wahai jemaah haji, la ilaha illallah, kalian akan menguasai bangsa Arab dan agama ini akan menjadi agama seluruh manusia non-Arab. Dalam riwayat, tuflihu, kalian akan selamat. Abu Lahab pula datang melempari dengan kerikil kecil ke pundak Rasul dan mengatakan, la tusaddiquhu fa innahu kadzib. Jangan kalian benarkan, itu pendusta loh itu. Nah, bayangkan loh, yang ngomong itu pamannya. Kalau yang ngomong orang lain tidak ada masalah kan? Kalau pamannya ngomong begitu, apa kata orang? Oh, pamannya aja nganggap dia dusta, cemana kita orang luar. Begitulah tantangan dakwah Rasul di permulaan dakwah. Luar biasa. Ya. Jadi tekanan-tekanan mulai daripada sukhriyah, mengejek Rasul gitu ya, merendahkan Rasul, menghina Rasul, mengolok-olok Rasul, itu luar biasa. Kalau seandainya di zaman itu ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ya, ada grup WA, sudah dijadikan alat itu untuk disebarkan berita hoax tentang Nabi SAW. Karena menjadi heboh tuh, ya. Sampai pada waktunya, akhirnya ketika kemudian orang-orang Quraisy ini tidak sanggup mencegat Rasul berdakwah, tetap saja Rasul berdakwah. Tidak bisa memaksa para sahabat untuk murtad, tetap saja mereka istiqomah. Mereka mulai mendesak Bani Hashim. Sekarang yang diserang kabilahnya. Ya, kalau sekarang tadi kan di personnya, ya. Sekarang yang diserang kabilahnya. Kabilah Bani Hashim diserang. Dan mengatakan, kata Abu Jahal,
wahai Bani Hashim, kalau kalian tidak bertindak kepada Muhammad, maka kami akan boikot kalian. Akan boikot. Akhirnya betul-betul terjadi pemboikotan. Mereka hanya minta syarat, pemboikotan ini tidak akan dicabut sampai menyerahkan Muhammad untuk kami bunuh. Hanya itu syaratnya katanya. Kemudian Abu Jahal menulis sebuah perjanjian, di antaranya satu, tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan juga kabilah turunannya, Bani Muttalib dan kabilah turunannya. Kemudian tidak boleh berjual beli dengan mereka, tidak boleh duduk dengan mereka, tidak boleh bicara dengan mereka, tidak boleh ini. Pokoknya dibuat aturan-aturan yang memang tidak bisa ditembus. Kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Selama perjanjian ini berada dalam Ka'bah dan tidak robek, tidak rusak, maka pemboikotan tetap berlaku. Ya, jadi pemboikotan itu berlaku ketika perjanjian menempel dalam Ka'bah. Kecuali kalau seandainya surat itu hilang atau surat itu tersobek gitu ya. Dan itu tidak ada yang berani menyobek. Karena hukumannya mati masalahnya kan. Akhirnya kemudian terjadilah betul-betul pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib akhirnya keluar dari Mekah. Kemudian tinggal di perkampungan Abi Thalib. Akhirnya mereka diboikot selama 3 tahun. Karena lamanya diboikot, akhirnya mereka kelaparan. Sampai sebagian mereka memakan dedaunan. Bayangkan, saking laparnya. Karena tidak boleh lagi ada jual beli. Disinilah harta Khadijah habis. Ya, harta Khadijah habis ludes hanya untuk memberi makan seluruh Bani Hashim yang kelaparan. Karena mereka kalau mencari makanan, mereka dapat itu yang mahal-mahal. Karena memang diboikot, tidak boleh jual beli dengan kabilah-kabilah yang lainnya. 18 kabilah menekan kabilah Bani Hashim, bayangkan. Karena yang instruksi ini langsung pimpinan Quraisy, Abu Jahal. Gak ada yang berani lah. Ya. Setelah 3 tahun, kemudian sudah lama sekian, akhirnya kemudian terdengar banyak orang kelaparan, ada yang meninggal, anak-anak pada nangis, kemudian hewan-hewan pun pada mati gitu kan. Lah rupanya tidak semua kabilah-kabilah di luar Bani Hashim yang ikut memboikot itu setuju. Di sana ada orang namanya Hisham ibn Amr. Hisham ibn Amr ini bukan tokoh, tetapi dia adalah orator. Ya, pandai ngomong. Dia tidak suka dengan kebijakan Abu Jahal ini. Akhirnya dia datang kepada Zuhair ibn Abi Umayyah. Zuhair ibn Abi Umayyah ini kabilahnya masih ada kekerabatan dengan kabilah Bani Hashim. Jadi Amr ibn Hisham datang kepada Zuhair, ya Zuhair, tidakkah kau lihat kerabatmu Bani Hashim sampai kelaparan? Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak berbuat? Kata Zuhair, macam mana saya harus berbuat? Saya sendirian harus melawan Abu Jahal, saya mana bisa? Ya. Kalau kau mau cari lagi, jangan aku saja yang kau libatkan. Akhirnya kemudian Hisham ibn Amr berusaha mendatangi tokoh lain, datanglah kepada Mut'im ibn Adi. Tokoh juga, ya, tapi kabilahnya kecil masalahnya. Kemudian dia mengatakan, ya Mut'im, bukankah kakek buyutmu itu bersaudara dengan kakek buyut Bani Hashim? Ya. Kenapa kau diam saja? Kata Mut'im ibn Adi, aku hanya seorang diri, macam mana mencegah pemboikotan ini? Kemudian kata Mut'im bin Adi, kau cari lagi lah orang-orang yang bisa mendukung ini. Akhirnya Hisham ibn Amr ini mendatangi Abul Bukhturi ibn Hisham, Abul Bukhturi ibn Hisham, dan mengucapkan kalimat yang sama. Tapi Abul Bukhturi mengatakan, aku tidak bisa menolong mereka, aku sendirian. Tetapi kata Hisham, tenang, sudah ada saya, sudah ada Zuhair ibn Abi Umayyah, sudah ada Mut'im ibn Adi, dan dirimu. Katanya Abul Bukhturi, kalau bisa cari satu lagi. Akhirnya kemudian Hisham ibn Amr mencari, datanglah kepada Jum'ah ibnul Aswad, ayahanda daripada Saudah bin Jam'ah. Ya, datang kepada Jam'ah ibn Aswad. Setuju. Akhirnya kemudian malam itu mereka rapat untuk membatalkan perjanjian karena sudah 3 tahun.
Kemudian betul-betul keesokan harinya Amr ibn Hisham berdiri tegak di tengah-tengah Ka'bah di hadapan orang-orang Quraisy dan mengatakan, wahai orang Arab, wahai orang-orang Quraisy, mana adab kalian? Saudara kita Bani Hashim sampai kelaparan. Ya. Apakah kalian diam saja melihat saudara kita kelaparan gitu? Datang Abu Jahal, dimakinya Hisam ibn Amr dan mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Ketika kemudian Abu Jahal mencaci maki siapa Hisam ibn Amr, datanglah Zuhair ibn Abi Umayyah dan mengatakan, bal anta kadzabta, engkau yang dusta. Ya. Kemudian datang lagi Mut'im bin Adi, bal anta kadzabta, engkau yang dusta. Kemudian datang lagi Abul Bukhtari, bal kadzabta, engkau yang dusta. Terakhir Jam'ah ibn Aswad, bal anta kadzabta, engkau yang dusta. Bayangkan Abu Jahal dikeroyok nih sama pimpinan kabilah, tapi walaupun kecil-kecil, tapi mereka berpengaruh. Akhirnya Abu Jahal hanya terdiam. Saat diamnya Abu Jahal itulah datang Abu Talib, ya, dan mengatakan, ya Aba Jahal, sesungguhnya anak saudaraku, maksudnya Nabi SAW, menghabarkan bahwa telah datang wahyu kepada dia, dan dia telah memberitahu diriku, kata Abu Talib, bahwa perjanjian itu sudah hilang dalam Ka'bah, dimakan rayap, kecuali hanya kalimat yang benar, Bismillahi Allahumma. Selebihnya tidak ada lagi. Oh, kaget Abu Jahal. Kadzabta ya Abu Talib, kau dusta wahai Abu Talib. Tidak mungkin hilang, tidak mungkin robek, katanya. Kata Abu Jahal mengatakan, kalau yang kau katakan benar, bahwa yang disampaikan si Muhammad itu mendapatkan wahyu dan betul perjanjian itu sudah robek, maka akan saya hentikan pemboikotan ini. Tapi kalau yang dikatakan dia dusta, maka urusanmu wahai Abu Talib, kau akan berurusan dengan satu Quraisy, katanya. Akhirnya sama-sama berangkat ke dalam Ka'bah. Dibuka pintu Ka'bah, rupanya betul-betul sudah nggak ada kertas itu. Sudah dimakan rayap, tinggal sedikit Bismillahi Allahumma itu saja. Selebihnya perjanjian itu sudah nggak ada lagi. Dari situlah akhirnya berhentilah pemboikotan, karena kan syaratnya selama perjanjian itu masih nempel, kan itu ya, maka berlaku pemboikotan. Tapi sudah nggak ada lagi. Ya. Poin-poin itu sudah nggak ada lagi. Yang ada kalimat hak saja, persis yang dikatakan Nabi SAW. Sebenarnya kalau seandainya apa yang dikatakan Abu Talib itu dicerna benar-benar oleh Abu Jahal, harusnya Abu Jahal paham bahwa dia memang Nabi. Buktinya datang wahyu dan apa yang dikatakannya benar, kan? Tapi karena kesombongan dan karena hasadnya Abu Jahal ini, tidak mau masuk Islam juga. Ya. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya setelah terjadi pemboikotan inilah, karena pemboikotan ini melelahkan ikhwan. Ya, 3 tahun melelahkan, kelaparan, banyak penyakit, banyak wabah. Akhirnya Abu Talib pun sakit-sakitan, ya. Maka ketika Abu Talib sakit parah inilah, Abu Talib berusaha untuk mendamaikan Rasul dan para pembesar itu. Diundanglah Abu Jahal, Al-Walid, dan banyak pembesar Quraisy. Kemudian mau didamaikan. Abu Talib pun mengundang Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, wahai anak saudaraku, berdamailah dengan mereka. Sudah cukup pemboikotan ini menjadi pelajaran. Ya, katakan sesuatu supaya engkau berdamai dengan mereka. Kata Nabi SAW, baik, saya akan berdamai dengan mereka kalau mereka mau mengucapkan satu kalimat saja. Kalau mereka mau mengucapkan satu kalimat ini, saya berdamai. Akhirnya berkumpullah Rasul dan semua para pembesar Quraisy itu. Kemudian Rasul mengatakan, saya akan berdamai dengan kalian, tapi syaratnya kalian harus mengucapkan satu kalimat. Kata Abu Jahal ini, walaupun 100 kalimat kami siap menerimanya. Tidak tahu dia, padahal satu kalimat itu maksudnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Kata Rasul, satu kalimat itu la ilaha illallah. Kalau kalian mengucapkannya, kita damai. Akhirnya Abu Jahal bertepuk tangan. Oh, maksudnya ini yang kau mau? Apakah engkau akan menumbangkan berhala-berhala kami dan menetapkan Tuhanmu saja? Ini perkara gila. Akhirnya Abu Jahal meninggalkan Nabi SAW. Tidak jadi damai. Ya. Akhirnya Abu Talib pun semakin parah sakitnya. Maka ketika saat detik-detik wafatnya, datanglah Abu Jahal, Abdullah ibn Abi Umayyah, dan juga Musayyib, dan di sampingnya ada Nabi SAW. Rasul berusaha mengislamkan tuh, menanamkan tauhid kepada Abu Talib karena tahu perjuangannya. Rasul mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Katakan, wahai
pamanku kalimat la ilaha illallah. Kalimatun uhajubika indallah. Satu kalimat aku akan berhujah di hadapan Allah, kau akan selamat. Ya. Tetapi kawan-kawannya Abu Jahal, Abdullah ibn Umayyah, Musayyib dan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, apakah kau akan mengucap kalimat itu dan membenci agama moyangmu Abdul Muttalib? Jangan kau ucapkan. Akhirnya Abu Talib pun hanya melirik teman-temannya dan tidak melirik Nabi sampai akhir hayatnya. Dia tidak pernah mengucap la ilaha illallah. Ini bahaya teman yang jahat, ya kan? Bahayanya teman yang buruk, ya. Kalau seandainya ketika Nabi SAW mentalkin Abu Talib dan tidak ada Abu Jahal di situ, pasti Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah. Masalahnya ada pembesar-pembesar sehingga gengsi dia akhirnya, kan? Tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, malah kemudian diam 1000 bahasa sampai ketika meninggal tidak mengucapkan kalimat tauhid. Maka sepakat ahli sunnah kecuali Syiah mengatakan Abu Talib mati kafir. Kecuali Syiah saja mengatakan Abu Talib itu Islam. Sebenarnya Abu Talib itu mengucapkan la ilaha illallah cuman gak kedengaran katanya. Kedengaran gimana? Kan syahadat itu harus diucapkan, gak bisa dalam hati. Nah, itulah pandai-pandai orang Syiah. Kenapa? Untuk melindungi imam mereka, karena imam-imam mereka turunan Abu Talib semua. Ali, Hasan, Husain, Zainul Abidin, dan begitu sampai kepada Muhammad Hasan Al-Ashqari. Baik, kembali kepada permusuhan dakwah tauhid. Akhirnya kemudian Abu Talib meninggal. Subhanallah, selang beberapa bulan setelahnya Khadijah pula meninggal. Padahal dua orang ini yang paling disegani, kan? Mereka tidak bisa menyentuh Nabi karena dua orang ini hidup. Ketika dua orang ini meninggal, Abu Talib meninggal, beberapa bulan setelahnya Khadijah meninggal, makanya tahunnya disebut Abul Hazni, tahun kesedihan. Maka Nabi SAW sudah tidak bisa dibela lagi. Akhirnya 18 kabilah dipimpin oleh kabilah Bani Mahzum sepakat untuk menghentikan dakwah Nabi. Mereka mengancam, kalau Nabi bersuara, kami bunuh. Dari sinilah Nabi SAW mulai lemah. Dan para sahabatnya juga semakin lemah, kan? Karena makin berat ancamannya tuh. Sudah nggak ada lagi yang bela masalahnya. Dari sini Nabi SAW berusaha untuk mencari areal baru. Kalau begitu nggak bisa dakwah di Mekah ini, harus cari tempat lain. Ya. Maka Nabi SAW terpikir untuk berangkat ke Taif. Berangkatlah Nabi SAW ke Taif bersama budaknya Zaid ibn Harithah. Maksudnya menemui 3 pembesar Taif, Abdullah Yalil, kemudian Ibn Amr, Mas'ud ibn Amr, dan Habib ibn Amr, pemimpin Taif. Rupanya yang diharapkan Rasul berbeda dengan kehendak Allah. Maksudnya Rasul meminta perlindungan kepada mereka, justru tidak mendapat perlindungan. Kalau Rasul mendapatkan perlindungan, Rasul akan berdakwah di sana. Ya. Tapi baru datang ke Taif saja, kemudian berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Taif ini, Abu Layalil ibn Amr, Mas'ud ibn Amr, dan Habib ibn Amr ini, langsung ucapan mereka telak-telak menolak Rasul dan mengatakan, ya Muhammad, kalaupun kau bertelekan di kiswah Ka'bah ngaku Nabi, kami tidak akan ngakui Nabi. Ya. Yang lain mengatakan, aku tidak akan bicara dengan kamu. Kalau engkau memang seorang Nabi, ngapain kau ke sini, katanya. Kenapa kau tidak utus orang saja? Kalau engkau bukan seorang Nabi, saya tidak akan bicara selamanya. Pergi kau dari sini. Yang lain mengatakan, kenapa engkau yang diutus? Kenapa enggak Abu Jahal jadi Nabi, katanya? Kenapa enggak Urwa As-Saqafi jadi Nabi? Kenapa kau pula jadi Nabi, katanya? Akhirnya diusirlah Nabi SAW sampai lari 1 mil bersama Zaid bin Harithah karena dilempari. Satu Taif, mulai dari anak kecil, perempuan, laki-laki, orang besar, orang dewasa, melempari Nabi, bayangkan, mencaci maki. Akhirnya Nabi SAW lari sampailah ke kebun milik Mughirah. Di situ ada anak Mughirah namanya Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ini kasihan melihat Nabi SAW yang banyak darah dilempari orang Taif, sehingga dipersilahkan untuk istirahat di kebun kurmanya. Lah kebetulan ada budaknya Utbah dan Syaibah ini namanya Addas. Addas ini orang Nasrani. Ya, dia dari Nainawa, Irak. Jadi budaknya 2 anak Mughirah ini. Kemudian katanya Utbah dan Syaibah, "Hei Addas, kau kasihlah makanan ini anggur kepada orang itu." Maksudnya Rasul dan Zaid. Biar dia makan, kasih minum. Ya. Saya lihat keduanya kelelahan dan kasihan.
Kemudian Adas ini membawa anggur ke hadapan Rasul. Ketika Rasul hendak makan, baca basmalah dia, bismillah. Adas ini kaget, karena dia seorang Nasrani. Wahai fulan, kok kamu bisa mengucapkan kalimat itu? Di sini nggak ada orang yang mengucapkan kalimat itu. Ya. Kemudian Nabi lebih heran lagi, kenapa kau tanya itu gitu ya? Disangkanya Adas ini orang musyrik. Maka Rasul mengatakan, kamu siapa? Saya Adas. Dari mana asalmu? Nainawa, dari Irak. Kata Rasul, Nainawa itu negerinya Nabi Yunus ibn Matta. Adas heran, loh, kok kamu tahu? Wah, itu negerinya Nabi Yunus ibn Matta. Ya, karena dia seorang nabi, aku pun seorang nabi. Makanya aku tahu. Sejak itulah Adas akhirnya memeluk Rasul dan mencium kening. Ketika Adas mencium kening itu, Utbah dan Syaibah dari kejauhan nampak, ngapain budakku nyium-nyium kening Muhammad itu? Jangan-jangan sudah disetani dia akhirnya. Dipanggil Adas, ya Adas, ngapain kau cium-cium kening orang itu, katanya? Agamamu lebih baik daripada agama dia, katanya. Kata Adas, demi Allah tidak ada manusia yang paling aku temui di kolong langit yang terbaik kecuali orang itu, katanya. Dia seorang nabi, ingat itu, katanya. Akhirnya Nabi SAW menginap beberapa malam di kebun kurma itu. Subhanallah, ketika orang-orang dari kalangan manusia tidak ada yang beriman, rupanya peristiwa terjadi. Ketika waktu subuh, Nabi sedang sholat subuh, datanglah segerombolan jin dari Yaman, namanya jin Nasibi. Jin yang diperintahkan iblis untuk mencari kabar kenapa langit tidak bisa ditembus. Ya. Akhirnya kemudian lewat dia di situ, jin-jin itu, 8 orang jin dari Nasibin itu, ada yang mengatakan 7 jin. Kemudian mendengar kok ada orang baca Quran enak kali. Tiba-tiba didengarkan oleh kalangan jin itu, sekali dengar langsung beriman. Dari mana Rasul tahu? Ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Jibril dengan turunnya ayat surah jin itu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku bahwa segerombolan jin datang mendengarkan Quran, tiba-tiba mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bacaan Quran, gitu ya. Akhirnya jin yang 8 yang disebut dengan jin Nasibin, mereka pergi ke daerah Yaman mengajak jin-jin yang lainnya untuk masuk Islam. Ribuan jin masuk Islam gara-gara 8 jin Nasibin ini. Dan itulah sahabat Rasul pertama dari kalangan jin, ya kan, jin Nasibin ini. Lah Nabi SAW sekarang serba salah dia. Dia masuk Taif sudah tidak bisa. Masuk Mekah pun tidak bisa. Karena kan 18 kabilah sudah sepakat. Kalau seandainya Muhammad masuk Mekah, kan dia sudah pergi senang mereka itu. Kalau masuk mau dibunuh. Bingung tuh Nabi. Coba bayangkan. Akhirnya Rasul memerintahkan Zaid untuk minta perlindungan. Karena adatnya orang Arab, kalau sudah dilindungi oleh satu orang, maka satu kabilah tidak boleh menyakiti. Datanglah Zaid ke Abul Bukhturi dan mengatakan, Muhammad minta perlindungan. Kata Abul Bukhturi, aku tidak bisa. Kalau kau mau datanglah kepada Mut'im bin Adi. Akhirnya kemudian datang kepada Mut'im bin Adi. Mut'im alhamdulillah mau melindunginya, sehingga Rasul bisa masuk ke Mekah. Dan Mut'im mengatakan di hadapan orang ramai di Ka'bah itu, aku sudah melindungi Muhammad, maka jangan disakiti. Abu Jahal datang. Apakah kau melindungi karena kau sudah masuk agamanya? Kalau iya, kuusir juga kau dari sini. Kata Mut'im bin Adi, tidak. Aku tidak melindungi dia karena aku masuk ke agamanya. Ini adab Allah. Ya, ini adab Allah. Akhirnya Abu Jahal, baik, aku lindungi dia karena engkau melindunginya. Maka Nabi SAW bisa masuk lagi itu ke Mekah dan bisa tinggal, tetapi tidak bisa lagi berdakwah terang-terangan karena sudah diancam. Akhirnya balik lagi ke dakwah 3 tahun sebelum dakwah terang-terangan, balik lagi dakwah tusir, nah, gitu ya, dakwah pelan-pelan lagi, door to door lagi, sampai pada waktunya ketika datang musim haji berikutnya, setelah Nabi SAW 12 tahun berdakwah di kota Mekah, ya, maka tahun ke-12 itu datanglah rombongan dari Yaman, dari Madinah, ya, dari Madinah, pembesar-pembesar suku Khazraj, di antaranya bin Abdullah, As'ad ibn Zurarah, dan banyak lagi, ada sekitar beberapa orang lah. Akhirnya kemudian Nabi SAW berdakwah kepada mereka. Subhanallah, Allah lembutkan hati-hati orang-orang Madinah ini. Akhirnya mereka masuk Islam. Kenapa mereka mudah sekali masuk Islam, sementara orang-orang kafir Quraisy itu sulit sekali masuk Islam? Ya, karena orang-orang Madinah itu sudah ada maklumat kenabian.
Dari mana mereka tahu maklumat kenabian? Dari orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi suka bersumber dengan orang-orang Khazraj dan Aus. Awas saja kalau Nabi kami hadir di tengah kami, habis kalian, katanya. Jadi ketika mereka mendengar di Mekah ada orang ngaku Nabi, orang-orang musyrik Madinah ini mengatakan, jangan-jangan ini yang dimaksud orang-orang Yahudi itu. Kalau begitu kita masuk Islam sebelum mereka mengetahuinya. Nah, makanya kemudian pembesar Aus ini banyak masuk Islam. Akhirnya kemudian berjanji tahun berikutnya maka mereka akan datang berbaiat. Maka terjadilah pembaiatan Aqabah yang pertama dihadiri oleh 12 orang dari kalangan Ansar. Kemudian pembaiatan yang kedua sebelum hijrah Nabi, terjadilah pembaiatan yang kedua dihadiri 73 orang. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun sebelum dia hijrah, terjadilah peristiwa namanya Isra dan Mi'raj. Singkat cerita, maka kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu setelah diutusnya Mus'ab bin Umair dan berhasil mengislamkan tokoh-tokoh Khazraj dan Aus sehingga Islam tersebar di kota Madinah. Dan Rasul SAW menganggap bahwa Habasyah tidak layak. Ya, kalau untuk sementara bolehlah Habasyah karena rajanya Nasrani dan tidak pernah berbuat zalim. Makanya Rasul menginstruksikan agar orang-orang yang hijrah ke Habasyah, baik yang satu kali atau yang dua kali, untuk bergabung ke Madinah. Karena itulah tempat yang diizinkan Allah untuk hijrah. Akhirnya semua sahabat yang dari Habasyah pulang ke Madinah, yang dari Mekah juga pulang ke hijrah ke Madinah, kecuali orang-orang lemah yang tidak bisa hijrah. Akhirnya Nabi SAW menjadikan Madinah sebagai kota Nabi. Tetapi tak kalah serunya juga gitu ya, pertentangan dakwah Nabi SAW di Madinah itu juga sama dengan pertentangan dakwah di Mekah, cuman beda musuhnya. Ya, kalau di Mekah kan musuhnya orang-orang kafir Quraisy nih. Kalau di Madinah ini dua pula musuhnya, musuh dari dalam dan musuh dari luar. Musuh dari dalam munculnya orang-orang munafik yang dikepalai oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Musuh dari luar Yahudi, orang-orang Yahudi. Yang mayoritas di Madinah orang Yahudi itu ada Bani Quraidah, ada Bani Kunaiko, ada Bani Nadir, dan kabilah-kabilah Yahudi Arab kecil-kecil yang bawahan 3 kabilah besar ini. Tetapi karena dua suku ini semua masuk Islam, sehingga Nabi SAW punya kekuatan di Madinah. Jadi seimbang kekuatannya antara Yahudi dengan Khazraj dan Aus gitu ya. Apalagi dengan kedatangan Nabi SAW menjadi pemimpin Khazraj dan Aus yang belakangan disebut Ansar, makin menguatkan perjuangan dakwah Rasul, dan orang-orang Ansar itu luar biasa taatnya kepada Rasul dan membelanya Nabi SAW luar biasa. Karena di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami harus membela kamu seperti orang-orang muhajirin, mereka rela meninggalkan rumah mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka. Mereka datang ke Madinah tidak bawa apa-apa. Kemudian kami pun ikut seperti mereka. Apa balasan kami? Maka Rasul mengatakan, lakumul jannah, kalian dapat surga. Ketika mereka mendengar dapat surga, dari situlah semua orang-orang Ansar siap membela Nabi SAW. Ketika terjadi perang Badar, menang kaum muslimin. Dan itulah perang yang disebut dengan Yaumul Furqan, di mana disinilah Allah bedakan mana Hizbullah dan mana Hizbul Syaitan, mana kelompok Allah dan kelompok syaitan kan. Disinilah kemudian Allah menangkan, dan itulah peperangan yang luar biasa sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, maksudnya di Badar dan kelak Fatu Mekah gitu ya. Nah, Nabi SAW kemudian setelah perang Badar inilah terjadi sejarah munafik pertama dalam sejarah. Munculnya munafik itu setelah perang Badar. Kenapa? Karena munafik tidak akan muncul ketika Islam lemah. Munafik itu muncul ketika Islam kuat. Kalau Islam lemah, ngapain jadi munafik? Jadi kafir sekali lah. Nah, itu ya. Kok jadi munafik pula? Ngapain? Kalau Islam lemah ya kafir aja lah kan itu. Tapi karena Islam kuat, takut dia jadi kafir diperangi. Ya. Kalau jadi muslim tak mau, makanya pura-pura. Pura-pura masuk Islam, lisannya Islam, tubuhnya Islam, hartanya Islam, tapi hatinya kufur. Hatinya kufur. Makanya munafik disebut munafik dari kata nafak. Nafak itu gorong-gorong bahasa kitanya. Keluar dari sini, masuk dari sini, keluar dari sana. Kan gorong-gorong kan itu ya. Antum masuk dari sini, kalau air digorong-gorong itu,
Masukkan sampah dari sini, keluar sampah dari sana. Itulah munafik. Munafik itu kayak sampah masuk ke gorong-gorong. Jadi masuk Islam lewat lisannya, keluar Islam dari hatinya, ya kan? Jadi lisannya Islam, bersyahadat, badannya kayaknya menolong Nabi, hartanya kayak nyumbang pada Nabi, tapi hatinya benci Nabi. Kapan ada waktu ingin bunuh Nabi? Gitu ya. Makanya disebut munafik. Dan tokoh paling besar adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya. Subhanallah, gerakan munafik di kota Madinah ini menyulitkan Rasul. Karena setiap peperangan selalu menggembosi. Ketika perang Uhud saja sepertiga pasukan tidak ikut, akhirnya digembosi. Ketika perang Tabuk juga gitu. Jadi banyak peperangan akhirnya menjadi lemah gara-gara pengaruh orang munafik. Masalahnya Rasul itu kan bukan Nabi yang tahu gaib. Tidak tahu mana satu munafik kan? Ya. Tetapi setelah kemudian perang Tabuk, Allah Subhanahu wa taala utus Jibril untuk mencatat orang-orang munafik. Tapi karena takut fitnah, Rasul tidak mau menyebutkan nama-namanya. Rasul hanya memanggil Hudzaifah bin Yamin dan mengatakan, "Ya Hudzaifah, kemari. Catatnya orang munafik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6." Dan yang tahu hanya Nabi dengan Hudzaifah saja. Umar datang kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, asammanin Nabi anni munafik." Hudzaifah, ada nggak catatan saya? Saya munafik di catatanmu, katanya Umar itu. Kata Hudzaifah, nggak mau saya jawab. Tolonglah jawab, katanya. Kak, tengok catatannya. Ya. Kata Hudzaifah, tidak mau. Saya suruh merahasiakan. Umar mendesak-desak. Akhirnya Hudzaifah, ya sudah, kamu saja. Yang lain saya nggak kasih, katanya. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, tidak ada namamu, tenang saja, katanya. Ya, artinya sahabat sampai ketakutan kalau dia jadi masuk dalam catatan itu kan itu ya. Takut kepada munafik. Dan betul-betul setelah perang Tabuk itulah dibongkar aibnya orang munafik. Sampai kemudian turun surah Al-Baro'ah, surah Taubah. Sampai akhirnya sahabat tahu siapa tokoh munafik, Abdullah ibn Ubay ini. Sampai Umar datang kepada Rasul, "Da'ni adrib unuko." Serahkan si Ubay itu, ku penggal lehernya, ku gorok dia lehernya. Tapi Rasul jangan. Nanti orang-orang mengira, terutama musuh-musuh kita dari kalangan Yahudi dan musyrikun, bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Jangan. Apa kata mereka? Nanti orang takut masuk Islam karena nabinya membunuh sahabatnya. Biarkan saja mereka hidup, yang penting kita sudah tahu inisialnya, kan gitu ya. Jadi akhirnya kemudian dibiarkan orang munafik itu. Sampai akhirnya kemudian terbongkar semua aib-aib orang munafik. Makanya dalam Al-Quran itu sifat-sifat munafik dijelaskan secara detail. Bayangkan di awal surah Al-Baqarah saja, orang yang beriman cuma 5 ayat, orang kafir 2 ayat, orang munafik 17 ayat, kan gitu ya. Saking detailnya itu. Jadi akhirnya kemudian orang-orang munafik itu juga mulai tertekan, mereka berada di Madinah itu. Sampai ketika tokoh mereka Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, itu anaknya Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay itu, dia yang datang kepada Rasul, "Jangan kau perintahkan siapapun memenggal leher ayahku, serahkan kepadaku saja," katanya. Anaknya malah membela Nabi itu. Ya, tapi Rasul mengatakan, "Tidak. Aku tidak diperintah untuk membunuh dia. Jangan kau bunuh, biarkan saja." Akhirnya sakit, meninggal sendiri dia. Ya. Tapi lihat juga perlawanan dakwah tauhid kepada orang-orang Yahudi. Sampai terjadi perang Bani Kunaiko. Kemudian setelah itu perang melawan Bani Nadir. Kemudian setelah itu perang melawan Bani Quraidah. Dan yang terakhir perang Khaybar. Alhamdulillah, 4 perang melawan orang Yahudi itu dimenangkan kaum muslimin. Sampai akhirnya setelah perang Khaybar, Rasul mengatakan tidak boleh ada 1 jiwa Yahudi tinggal di kota Yathrib. Akhirnya diusir semua. Ketika tidak ada lagi orang kafir di Yathrib, maka Rasul merubah kemudian kota Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini kota itu disebut Madinah Al-Munawwarah. Maka terpancarlah dakwah tauhid, kemudian peperangan demi peperangan, akhirnya berakhir dengan Fathu Mekah. Ya kan? Nabi SAW bisa membebaskan kota Mekah. Ketika membebaskan kota Mekah, disinilah nampak sekali apa? Bendera tauhid. Karena Nabi SAW mengutus banyak sahabat menghancurkan berhala. Ya, Lata, Uzza, Manat, Hubal semua ditumbangkan. Ya, jadi semua berhala yang ada di kota Mekah, baik yang bertengger di Ka'bah atau yang di rumah-rumah, semua ditumbangkan. Tidak ada lagi berhala. Sehingga terpancarlah betul-betul dakwah tauhid di kota Mekah. Nah, ketika Nabi SAW kemudian betul-betul sudah membebaskan kota Mekah, banyak orang masuk Islam dari kabilah-kabilah,
akhirnya kabilah-kabilah kuat tidak setuju. Ya, seperti kabilah-kabilah Ghatafan, kemudian Hawazin dan beberapa kabilah yang lainnya tidak setuju. Akhirnya kemudian mereka ingin membalas. Dikumpulkan pasukan sampai 30.000 untuk menyerang Madinah itu. Ya. Nabi SAW khawatir kalau seandainya tidak dilawan, maka akan berimbas kepada orang-orang yang beriman yang di Mekah yang baru masuk Islam. Maka Nabi pun mempersiapkan 10.000 pasukan, dan itu sudah banyak bagi Nabi 10.000 tuh. Biasanya maksudnya bandingannya biasanya kayak perang Badar aja 300 lawan 1.000 gitu ya. Jadi Rasul membawa 10.000 itu sudah banyak tuh, walaupun musuhnya 30.000 gitu ya. Akhirnya sepakatlah mereka berjumpa di Hunain. Makanya perang ini disebut perang Hunain. Nah, ini perang penghabisan tuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan di perang Hunain dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya, inilah sekilas. Akhirnya kemudian Nabi SAW terus ya melebarkan dakwah tauhid sampai akhirnya Hijaz, yang disebut Hijaz Mekah dan Madinah dan sekitarnya semua masuk ke dalam agama Nabi SAW. Dan kemudian tepat pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi SAW meninggal dunia. Inilah kilas dari sejarah Nabi SAW, bagaimana perlawanan Rasul terhadap orang-orang musyrik. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, 1-2. Ya. Yang terjadi pembaikotan itu di tahun beberapa kemudian, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kapan terjadi pemboikotan ini? Ya, wallahu alam. Terjadinya pemboikotan ini adalah antara sekitar tahun ke-6 atau ke-7 setelah kenabian. Ya. Karena Khadijah dan juga Abu Thalib meninggal itu kan tahun ke-10. Ke-10 Hijriah. Berarti kalau dihitung 3 tahun berarti dari 7 kenabian. 7, 8, 9 gitu ya. Baru tidak ada pemboikotan. Tahun 10 kenabian Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal. Ya. Baru 1 tahun setelahnya Rasul Isra Mi'raj pada tahun ke-12-nya. Kemudian pada tahun ada yang mengatakan ke-11, yang mengatakan 12, tapi yang masyhur 1 tahun sebelum hijrah gitu ya. Baru terjadi Bai'at Aqobah pertama dan kedua berturut-turut setiap tahun dari 12, 13 gitu ya. Kemudian tahun ke-13 kenabian Nabi hijrah ke kota Madinah. Wallahu a'lam. Kemudian setelah Bai'at Aqobah terjadi itu, setelah itu baru Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair itu diutus ketika pembaiatan Aqobah yang pertama. Jadi pembaiatan Aqobah yang pertama diutus 12 orang. Kemudian 12 orang ini meminta agar Rasulullah SAW mengirim seorang dai ke kota Madinah. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair. Nah, setelah kemudian Mus'ab bin Umair diutus jadi dai di Madinah, masuklah para pembesar Aus dan Khazraj. Akhirnya kemudian mereka datang lagi ke Mekah untuk membaiat Aqobah kedua dan memboyong Rasul ke kota Madinah. Makanya pembaiatan pertama itu baiat tentang syariat Islam. Tetapi pembaiatan kedua itu bukan hanya syariat Islam, tetapi pembaiatan nusrah, menolong Nabi, siap membela Nabi dengan harta, jiwa, dan begitu seterusnya. Makanya dalam pembaiatan pertama itu tidak hadir orang musyrik. Pada pembaiatan yang kedua hadir orang musyrik. Maksudnya orang musyrik di sini Abbas, ketika itu belum masuk Islam. Jadi apa bedanya baiat pertama dengan kedua? Baiat pertama dari jumlah ya. Baiat pertama 12, baiat kedua 73. Kemudian pembaiatan pertama tidak ada hadir orang musyrik, baiat kedua ada orang musyriknya. Kemudian baiat pertama tidak ada perempuannya, baiat kedua ada perempuannya 3 orang. Ya, baiat yang pertama hanya menjelaskan tentang adab-adab Islam, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi pembaiatan yang kedua itu baiat nusrah. Mereka siap menolong Rasul dengan darah dan siap memboyong Rasul ke Madinah. Makanya Abbas dihadirkan untuk jadi saksi dan mengatakan di hadapan orang-orang
Madinah dan mengatakan ini Muhammad adalah ponakan saya. Dia orang yang paling dihargai di kaumnya. Tiba-tiba kalian hendak membawa ke Madinah. Apa betul kalian akan menolong dia? Kalau itu hanya bohong saja, nggak usah dibawa ponakan saya. Akhirnya mereka berjanji untuk membela Rasul, makanya Abbas mengizinkan Rasul dibawa ke kota Madinah. Dan terjadilah hijrah di sini. Ya, Allahu a'lam. Kira udah gelapnya karena sore atau karena teduh, saya nggak tahu juga ya. Yang jelas dua-duanya mendukung. Ya sore, ya juga teduh, mau hujan juga ya. Taib, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.